Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5601. Nama keluarga adalah York. Itu memberimu wajah, bukan? Sekarang kamu tidak hanya ingin mengambil asgari bunga sekolah kami. Bahkan bunga sekolah kita, Floyd, akan diambil. Kamu pikir kamu siapa? Pangeran klan serigala di luar tembok besar? Atau putra tertua dari 4 suku besar? Ketika Derek Holmes melihat adegan ini, dia sangat marah. Saya telah memikirkan dua wanita ini untuk waktu yang lama. Tapi karena Annelise Galaga ada di sana, dia tidak berani main-main. Lebih baik sekarang kamu makan nasi lunak. Kamu ingin mengambil dua keindahan sekolah sekaligus. Itu hanya bisa ditoleransi. Apa yang tak tertahankan? Tidak hanya Derek Holmes, tetapi juga Blair Liapman, yang baru saja mencabuli seorang wanita di luar. Dan generasi kedua lainnya. Semuanya menatap Harvey York dengan marah. Bajingan ini sebenarnya ingin menikmati berkah dari orang-orang Ki. Evangeline Floyd tertegun sejenak. Dan dia menyadari bahwa Harvey York tidak boleh tanpa tujuan. Sebelum dia bisa berbicara, Sarah Asghari memandang Harvey York dengan acuh tak acuh dan berkata, "York, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu tunanganku? Kamu bisa pergi jika kamu mau. Pergi dari sini sekarang. Jika Anda tidak memiliki ongkos taksi, ambil sendiri. Untuk berapa lama aku ingin bermain, itu urusanku sendiri." Saat berbicara, Sarah Asghari telah menghancurkan tas Chanel-nya di depan Harvey York dengan klik. Sekelompok generasi kedua memandang Harvey York dengan ekspresi mengejek. Semua orang ingin melihat berapa banyak Harvey York akan mengambil. Harvey York mengerutkan kening. Baru saja akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, pintu kotak raja ditendang terbuka dengan ledakan. Pintu, yang awalnya tidak aman, terbang keluar. Harvey York tanpa sadar merangkul Evangeline Floyd dan Sarah Asghari dengan yang lain. Dan mundur langsung ke samping. Pada saat berikutnya, pintu terbanting langsung ke meja marmer. Dan dalam sekejap, anggur memercik, dan seluruh kotak raja penuh dengan anggur. Beberapa putra dan saudara generasi kedua berguling dan merangkak menjauh dari meja kopi marmer pada saat ini. Sangat malu. Teman sekelas perempuan cantik lainnya memiliki riasan mereka satu persatu. Dan beberapa memamerkan riasan mereka. Terlihat seperti dominatrix. Dasar bajingan. Annelise Galaga yang pertama marah. Ini rumah pacarnya. Apakah bajingan itu menghancurkan barang-barang? Tidak tahu siapa pria saya. Aku tidak tahu jika aku bertabrakan dengan laki-lakiku. Apakah akhirnya akan menyedihkan? Pada saat ini, Derek Holmes juga bereaksi. Dia berdiri, menatap pintu masuk, dan berkata dengan marah, "Bajingan, tidakkah kamu tahu siapa yang melakukannya malam ini? Untuk datang ke sini untuk menghancurkan lapangan. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Siapapun itu, aku akan memberimu waktu sebentar. Berlututlah dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Cek-cek. Menarik. Sekarang di utara kota, ada orang-orang hebat. Tidak heran bahkan pacarku berani menggoda. Jika kamu tidak bisa menggoda, beraninya kamu melakukannya. Pada saat ini, sekelompok orang masuk. Yang pertama adalah seorang pria dengan cambuk kotor. Dia sembrono dan sombong, memegang dua wanita dari kiri ke kanan. Dan di belakangnya, ada lebih dari selusin anak muda berpakaian Cina, yang masing-masing terlihat seperti orang bodoh. Pada akhirnya, ada lebih dari selusin pria berjas. Semuanya mengikuti dengan tatapan dingin. Langsung menutup pintu masuk dan keluar dari kotak raja.
Semua orang dapat melihat bahwa pria berambut panjang ini bukan orang baik. Bahkan Derek Holmes yang merasa benar sendiri sedikit pengecut saat ini. Dia tanpa sadar berkata, "Siapa kamu?" Bab 5602. Mendengar kata-kata Derek Holmes, pria berambut gimbal itu tersenyum ringan dan berkata, "Berpura-puralah. Teruslah berpura-pura. Di zaman sekarang ini, jika Anda berani melakukannya, Anda harus berani. Anda tidak mengerti kebenarannya." Derek Holmes melihat bahwa identitas pihak lain itu luar biasa. Dan pada saat ini dia menggigit peluru dan berkata, "Tapi, sepertinya saya tidak menyinggung Anda." Pria berambut gimbal itu mengulurkan tangannya dan menepuk pantat wanita di sampingnya. Lalu tersenyum, "Astrid, kamu dulu mengeluarkan orang yang berani menyentuhmu. Apa yang kamu lakukan dengan itu? Jangan ragu." Saat berbicara, saya melihat Astrid berjalan tepat di depan Blair Liapman. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, dia menjambak rambutnya dan menamparnya dengan belasan pukulan forehand dan backhand. Blair Liapman tertangkap basah, dan wajahnya langsung bengkak. Setelah pertarungan, Astrid masih merasa tidak senang, tetapi mengambil sebotol anggur dan menghancurkannya di dahi Blair Liapman dengan led. "Apa?" Blair Liapman berteriak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memprovokasi wanita yang begitu kejam. Pada saat ini, dia sangat malu. Tetapi dia tidak berani menolak saat ini. Karena pria berambut gimbal itu jelas bukan orang biasa. Dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa menyinggung karakter kecil mereka. "Beavis kecil, apakah kamu masih mengenal bibimu?" Astrid menyeka wajah Blair Liapman dengan tisu pada saat ini. Lalu mengangkat wajahnya dan menamparkan backhandnya lagi. "Bibi berbicara. Kamu pasti akan menyesalinya. Apakah kamu menyesalinya sekarang?" Membual bibi dan menendang wajahnya. "Kamu keparat." Mendengar kata-kata Astrid, Derek Holmes dan yang lainnya langsung mengerti. Blair Liapman ini benar-benar lebih dari sukses. Dia masih tidak puas dengan begitu banyak teman sekelas perempuan di tempat kejadian. Wanita yang berlari keluar untuk menganiaya kakak laki-laki tertuanya dan jatuh ke dalam nasib ini juga harus disalahkan. Masalahnya adalah dia hanya melukai dirinya sendiri. Dan sekarang dia menyakiti semua orang. Pada saat ini, sekelompok orang tidak sabar untuk langsung menendang Blair Liapman sampai mati. Melihat mata sekelompok teman sekelas, Blair Liapman tahu betul bahwa tidak ada yang akan membelanya saat ini. Pada saat ini, dia menggigil dan berkata dengan susah payah, "Maaf, itu semua salah paham. Aku salah mengerti wajahmu." Sebelum dia bisa selesai berbicara, pria berambut gimbal itu sudah mengambil asbak dan menghancurkannya. Dengan jepret, sudut mata Blair Liapman bengkak. Dan ada darah hitam mengalir keluar dari mata. Adegan ini membuat Anneliese Galaga dan para wanita lainnya berteriak ngeri. Mereka tanpa sadar bersembunyi di belakang Derek Holmes dan yang lainnya. Gemetar. Lagi pula, Anda hanya seorang siswa. Jadi wawasan apa yang bisa Anda miliki? Bahkan Derek Holmes terbiasa berpura-pura kuat di hari kerja. Dan terbiasa bertarung dengan sengit. Tetapi ketika mereka benar-benar bertemu orang-orang besar ini di jalan, siapa yang tahan? Bahkan Sarah Asghari dan Evangeline Floyd bersembunyi di pelukan Harvey York dalam ketakutan. Dan bahkan Harvey York sedang memakan tahu mereka saat ini. Tetapi mereka tidak bisa. Reaksi. Pria dengan rambut gimbal memberi isyarat kepada orang lain untuk membawa selusin botol bir. Dan dia menghancurkannya di dahi Blair Liapman satu persatu. Sampai Blair Liapman hampir pingsan. Dan dia berhenti. Dan selama proses ini, baik Derek Holmes maupun Anneliese Galaga tidak berani mengatakan apapun. Ketika semuanya berhenti, Derek Holmes melangkah maju dengan mata berkedut dan berkata, "Kakak tertua ini, Blair Liapman,
Bajingan yang mencabuli wanitamu. Pantas mati. Tapi dia telah dihukum sekarang. Atau yang lain. Mari kita lupakan saja. Bab 5603. Sudahlah. Pria kepang kotor itu memandang Derek Holmes dengan setengah tersenyum. Keabadian macam apa kamu? Dan di belakang panggung seperti apa yang kamu punya? Mari kita bicarakan itu. Jika tidak ada di belakang panggung. Maaf. Mengapa saya harus memberi Anda wajah? Derek Holmes mendengar kata-kata itu dan berkata perlahan. Saya anggota suku Batu Besar. Jalur langsung. Pria berambut gimbal itu bergumam. Tapi aku berada di garis langsung keluarga Holmes. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Mendengar kata-kata pria berambut gimbal, Derek Holmes langsung mengerti bahwa identitas pihak lain itu pasti tidak buruk. Tapi masalahnya adalah Derek Holmes sudah membayar seluruh penonton malam ini. Apalagi yang bisa dia lakukan? Holmes. Jika Anda tidak memulai saat ini, itu sangat berkabut. Memikirkan hal ini, Derek Holmes hanya bisa terus mengucapkan giginya dan berkata, saya bukan garis keturunan langsung dari keluarga Holmes. Tetapi garis keturunan ayahku adalah pelayan keluarga Holmes. Tamparan. Sebelum Derek Holmes selesai berbicara, pria berambut gimbal itu melangkah maju dan menamparkan wajah Derek Holmes dengan pukulan backhand. Derek Holmes memukul dan terhuyung-huyung. Dan pada saat ini dia tanpa sadar berkata, kamu, tamparan. Pria berambut gimbal itu menamparnya lagi. Derek Holmes menangis dan berkata, jangan terlalu banyak menghina orang. Suku Batu Besar kita tidak mudah diganggu. Tepuk tangan. Mendengar ini, pria berambut gimbal itu menamparkan lebih dari yang dibayangkan forehand dan backhand. Bukankah suku Batu Besar mudah diganggu? Garis langsung dari suku Batu Besar. Muda tuan ini benar-benar harus memberi muka. Kamu adalah seorang kolega. Putra seorang pramugara. Ini hanya masalah berpura-pura kuat di luar pada hari kerja. Kamu masih berpura-pura berada di depanku sekarang. Apakah masalahnya sudah selesai? Anda mengatakan itu tidak masalah. Dia mengatakan itu tidak masalah. Aku punya keputusan terakhir. Saat berbicara, pria berambut gimbal itu kembali menamparkan punggungnya, menyebabkan Derek Holmes tersungkur ke tanah. Wajah Derek Holmes bengkak seperti kepala babi saat ini. Hatinya penuh marah. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata, saudara ini, saya memiliki hubungan yang baik dengan putra suku Batu Besar kami. Courtney Holmes. Anda melihat dia di muka. Tamparan. Mendengar tiga kata Courtney Holmes, gimbal pria berambut itu tampak semakin marah. Dia tidak puas dengan keputusan itu. Tetapi terus melanjutkan. Ketika Courtney Holmes bertemu dengan saya, dia harus dengan sopan menelepon saudara Monroy. Apakah saya memberi wajah atau tidak tergantung pada suasana hati saya sendiri. Kamu bajingan kecil. Dan kamu benar-benar ingin aku memberi wajah. Kamu pikir kamu bawang yang mana? Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengizinkan saya, Mayu Monroy, memberi Anda wajah? Mendengar kata Mayu Monroy, Derek Holmes sedikit terkejut. Dan kemudian ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Mono Monroy. Mayu Monroy. Keluarga Monroy dari suku Emerald. Mayu Monroy. Mayu Monroe. Mendengar nama ini, Harvey York merasa agak familiar. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Sarah Asghari dan para wanita lainnya semua terkejut. Dan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Mereka mungkin tidak tahu tiga kata Mayu Monroy. Tapi mereka pasti tahu betapa hebatnya keluarga Monroy. Suku Zamrud di luar tembok besar. Pria muda seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa membuat orang seperti mereka siku. Lagi pula, meskipun mereka juga orang-orang di lingkaran atas,
Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan di dalam. Dibandingkan dengan orang besar seperti Mayu Monroy, bayangan hanyalah perbedaan dunia. Jadi pada saat ini, wajah cantik gadis-gadis itu pucat. Mengenai pria-pria itu, semuanya membeku. Dan beberapa bahkan sedikit basah di selangkangan mereka. Yang bisa saya katakan adalah, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat suram. Bab 5604. Mendengar Derek Holmes mengucapkan kata Mayu Monroy, ekspresi terkejut muncul di wajah Mayu Monroy saat ini. Dia mengulurkan tangannya, mengangkat dagu Derek Holmes, dan berkata dengan setengah tersenyum, "Kamu bajingan kecil. Kamu benar-benar tahu namaku." Sayangnya, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Untuk menganiaya wanita saya dan memukulinya. Pasti ada harga yang harus dibayar untuk ini. Pada saat ini, Derek Holmes benar-benar lembut. Dia menggigil. Dan hampir bersujud. Mayu Monroy. Saya mohon. Bajingan ini Blair Liapman memiliki mata dan tidak tahu Gunung Tai. Itu urusannya sendiri. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan dia. Sisanya tidak ada hubungannya dengan kita. Mendengar ini, Anneliese Galaga dan para wanita lainnya juga mengangguk cepat. Mereka benar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sepertinya hari-hari ini, orang-orang muda tidak tahu apa-apa. Mayu Monroy menghela nafas dan menamparkan kipas Derek Holmes langsung ke tanah. Apakah Anda perlu saya untuk mengingatkan Anda lagi? Terserah kamu. Hanya aku yang memiliki keputusan akhir. Aku satu-satunya raja di tempat ini. Mengerti? Setelah Mayu Monroy selesai berbicara, dia mengeluarkan cerutu tipis lainnya dan menyalakannya. Setelah menyesap, dia mengeluarkan cincin asap, ngomong-ngomong. Kamu baru saja, kata Courtney Holmes. Kamu bisa memanggilnya dan melihat apakah dia mau bersyafaat untukmu. Jika Anda tidak setuju, Anda akan siap untuk menjelaskannya di sini malam ini. Derek Holmes tampak putus asa, mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Courtney Holmes. Ini jelas merupakan sanjungan untuk dirinya sendiri. Bahkan, Derek Holmes bahkan tidak memiliki nomor telepon Courtney Holmes. Bagaimana dia bisa membiarkan Courtney Holmes mendukungnya? Suku Batu Besar memiliki begitu banyak jaminan. Jika semua orang mendapat masalah dan meminta Courtney Holmes untuk menyelesaikannya, bahkan jika Courtney Holmes memotongnya menjadi 100 bagian, itu tidak akan cukup. Pada saat ini, Derek Holmes merosot ke tanah dengan seluruh tubuhnya lemas, dan dia tidak mengharapkan apapun. Mer Holmes, yang akan membayar seluruh penonton malam ini, hanya melemparkan dirinya ke jalan. Pada saat ini, mata Mayu Monroy jatuh pada tubuh Anneliese Galaga secara tidak sengaja setelah merokok, dan matanya tiba-tiba menyala. Dibandingkan dengan wanita di sekelilingnya yang penuh debu, suasana murni dan muda dari Anneliese Galaga dan siswa perempuan lainnya membuatnya lonjakan darah. Pada saat ini, dia mematikan cerutu, mengaitkan jarinya ke Derek Holmes, dan berkata ringan, "Beri kamu kesempatan untuk keluar dengan semua pria. Wanita, jangan pergi malam ini." Mendengar ini, semua gadis yang hadir menjerit-genit. Semua orang tidak bodoh. Jadi mereka secara alami mengerti bahwa jika mereka tidak pergi malam ini, akhir tragis macam apa yang akan menunggu mereka. Mayu Monroy, meskipun kamu sangat baik, jangan pergi terlalu jauh. Pada saat ini, seorang siswa olahraga tinggi, yang tidak tahan dipermalukan oleh dewinya, langsung keluar. Anjing itu akan melompati tembok ketika sedang terburu-buru. Kamu seperti ini. Kami. Ledakan. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat botol bir di tangan Mayu Monroy pecah tepat di kepalanya. Atlet itu bahkan tidak punya waktu untuk membuka mulutnya.
Dia dihancurkan ke tanah. Kepalanya berdarah. Mata anak laki-laki lain berkedip karena marah. Tetapi sebelum mereka bisa mengambil tindakan apapun, beberapa pria berjas sudah melangkah maju dan menendang mereka. Semua ke tanah. Di antara anak laki-laki di antara penonton, hanya Harvey York, yang melindungi Sarah Asghari dan Evangeline Floyd di sudut, tampak acuh tak acuh dan masih bisa berdiri di tengah. Mayu Monroe, yang tidak memperhatikan Harvey York, melangkah maju, mengangkat rahang runcing Anneliese Galaga, dan mendengus alkohol. Tidak buruk, sangat bagus. Bab 5605. Anneliese Galaga sangat ketakutan dengan tindakannya sehingga dia terus berteriak, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia terus mundur, dan matanya untuk meminta bantuan jatuh pada Derek Holmes. Sangat disayangkan bahwa Derek Holmes, yang selalu tinggi di atas dan memiliki sikap seorang kakak di masyarakat, sekarang berpura-pura tidak melihat semua yang ada di depannya. Jelas, tidak peduli seberapa menjijikkan dan menjijikkannya di masa depan. Itu lebih baik daripada dibunuh di sini oleh Mayu Monroe sekarang. Dan pemandangan ini membuat mata Anneliese Galaga berangsur-angsur redup dan suram. Pacar yang dia anggap sebagai hidupnya sebenarnya pengecut. Dan tidak hanya itu. Aku akan dimanjakan malam ini. Derek Holmes menutup mata dan tidak peduli dengan rasa di mata Anneliese Galaga. Seberapa pentingkah seorang wanita baginya? Tentu saja, nyawanya sendiri yang dipertaruhkan. Seorang wanita dapat memiliki sebanyak yang dia inginkan. Tetapi sebenarnya hanya ada satu kehidupan. Tamparan. Pada saat ini, salah satu pelayan Mayu Monroe menyalakan lampu neon di kotak raja. Mayu Monroe yang hendak melepas celananya, tiba-tiba melihat Sarah Asghari dan Evangeline Floyd di belakang Harvey York. Hanya bisa dikatakan bahwa Sarah Asghari dan Evangeline Floyd pantas menjadi wanita cantik tingkat kecantikan sekolah. Tidak hanya penampilan tubuh, tetapi juga temperamennya lebih tinggi dari gadis lain. Bukan hanya level. Pada saat ini, Mayu Monroe tidak bisa tidak menjilat bibirnya, menunjukkan ekspresi yang sangat jahat. Pertama-tama menunjuk ke Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Beri aku tuan muda ketiga." Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa lagi dan berkata, "Dua wanita cantik. Lihat teman-temanmu. Yang mana yang terlihat seperti laki-laki. Tulang belakangnya lunak. Dan bagian bawahnya juga harus lunak. Kalian berdua akan baik-baik saja denganku malam ini. Tiga tuan muda. Aku berjanji bahwa kamu tidak akan pernah melupakan angin musim semi malam ini." Karena itu, Mayu Monroe ingin menyentuh wajah kecil Sarah Asghari di cara yang sangat menyedihkan. Tamparan. Harvey York, yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan wajah Mayu Monroe. "Pergi. Memindahkan orang lain tidak ada hubungannya denganku. Siapapun yang menggerakkan saya, Anda sedang mencari kematian." Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tetapi napas dalam kata-katanya agak mengintimidasi. Sarah Asghari yang dalam keadaan panik menatap Harvey York dengan tatapan kosong pada saat itu. Jelas tidak terduga. Pada saat ini, Harvey York berinisiatif untuk berdiri. Evangeline Floyd juga terkejut. Dia merasa bahwa dia benar tentang Harvey York. Tetapi pertanyaannya adalah, dalam kesempatan seperti itu, bagaimana jika Harvey York benar? Tuan muda seperti Derek Holmes semua berlutut. Apa itu Harvey York belaka? Bahkan jika dia memiliki koneksi dan energi di Jinling. Tapi datang keluar tembok besar. Itu hanya kentut. Kau memukulku. Mayu Monroe, yang minum sedikit anggur, tampak terkejut saat itu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya yang bengkak dan sakit. Dia tampak tidak bisa dipercaya. Di tempat ini, dia dipukuli. Derek Holmes dan yang lainnya tercengang.
Mulut mereka terbuka lebar. Dan mereka hampir bisa mengepalkan seluruh kepalan tangan mereka. Semua orang tidak percaya. Anneliese Galaga dan gadis-gadis lain juga memandang Harvey York dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Harvey York. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian seperti itu? Lagi pula, di mata mereka, Harvey York hanyalah seorang berwajah putih kecil yang bersedia mempermalukan dirinya sendiri. Tapi sekarang, wajah putih kecil itu benar-benar bangkit. Ini sulit dipercaya. Mungkinkah makan nasi lembut akhir-akhir ini bisa begitu luar biasa? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.